kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang mengutip kajian empirik dari jurnal yang direview, menyusun daftar rujukan dan membuat daftar pertanyaan atau kuesioner sesuai variabel dalam penelitian. Sebelumnya saya Leni Aprilia. Saya Ria Hidayati. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Apa itu kajian empirik? Kajian empirik adalah kajian yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Dalam pandangan empirik, seseorang hanya dapat mengklaim memiliki pengetahuan saat seseorang memiliki sebuah kepercayaan yang benar berdasarkan bukti empirik. Dalam arti lain, kajian empirik sama artinya dengan hasil suatu percobaan. Ciri-ciri kajian empirik. Empirik ini mempunyai ciri-ciri pokok, di antaranya teori mengenai makna serta teori mengenai pengetahuan. Yang pertama adalah teori makna. Teori ini merupakan teori yang menyatakan mengenai suatu pengetahuan, seperti usul-usul ide atau juga konsep. Yang kedua adalah teori pengetahuan. Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa seluruh kebenaran itu berasal dari kebenaran posteriori atau juga kebenaran yang diperoleh dengan melalui observasi. Selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan saya. Kajian empirik dari jurnal analisis faktor internal dan eksternal, penghambat dan solusi perkembangan koperasi studi pada koperasi unit desa di Kabupaten Muba. Pengertian koperasi unit desa adalah sebagai suatu badan usaha yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan anggota koperasi dan orang-orang sekitar koperasi serta tumbuh secara sosial dan bertujuan untuk kepentingan bersama. Prinsip-prinsip koperasi. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jumlah usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa tidak terkait dengan besarnya setoran modal. 5. Kemandirian. Pengumpulan data. Berikut ini adalah tahapan pengumpulan data yang dilakukan. 1. Survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada 10 KUD. 2. Diskusi yaitu melakukan wawancara mendalam dan bertukar pikiran mengenai permasalahan KUD. 3. Wawancara terhadap anggota KUD untuk mengetahui faktor internal dan eksternal KUD. 4. Kuesioner yaitu memberikan daftar pertanyaan yang berupa kuesioner kepada anggota KUD. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan pengertian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara berbagai variabel. Hasil pembahasan. Perkembangan koperasi tersebut diukir melalui dua indikator yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal dilihat dari kualitas SDM, pelaksanaan prinsip korporasi, dan sistem administrasi bisnis. Sedangkan faktor eksternal dilihat dari pesaing koperasi dan asumsi masyarakat terhadap koperasi. Perkembangan 10 koperasi unit desa atau KUD yang ada di 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Bayuasi dari hasil studi yang dilakukan diperoleh dari hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil kajian indikator penelitian dari hasil analisis SWOT, dapat diketahui bahwa permasalahan utama KUD hanya terletak pada 1. Rendahnya modal. 2. Rendahnya kualitas pengurus. 3. Kurangnya informasi mengenai pengelolaan koperasi. 4. Kurangnya kemampuan dan keterampilan pengurus di bidang administrasi dan keuangan. Pertanyaan atau kuesioner sesuai variabel dalam penelitian. 1. Apa itu koperasi unit desa atau KUD?
2. Apa saja prinsip-prinsip KUD? 3. Bagaimana cara membuktikan secara empiris, mengkaji serta menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab tersebut apakah berlaku juga di koperasi yang ada di Kabupaten Musi, Banyuasin? Berikut adalah daftar rujukan dari jurnal yang kita review. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.